Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang pengaruh gaya kepemimpinan oktaratis. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Yang pertama dengan saya sendiri, yaitu M. Rizky Fananda. Dan rekan-rekan saya, Carmelo Tampu Bolon, Cindy Wulandari, Dini Fitriani, Putri Ayu Maisarah, dan Tasya Salsabila Brutu. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang identifikasi permasalahan kepemimpinan. Yang pertama, permasalahan umum kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan salah satu faktor terpenting untuk menentukan kelangsungan hidup dan kesuksesan suatu kelompok maupun organisasi, sesuai dengan yang diungkapkan oleh Nur Salam pada tahun 2015, bahwa seorang pemimpin memegang peranan penting dalam peningkatan kinerja karyawan, terutama dalam menciptakan kenyamanan dalam lingkungan kerja untuk menciptakan kinerja yang efektif serta menghasilkan kepuasan kerja. Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang mengakui kekuatan-kekuatan penting yang terkandung dalam individu. Setiap individu memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda. Pemimpin harus fleksibel dalam pemahaman segala potensi yang dimiliki oleh individu dan berbagai permasalahan yang dihadapi individu tersebut. Yang kedua, identifikasi permasalahan. Yang pertama, permasalahan B1, pengaruh gaya kepemimpinan oktaratis terhadap kepuasan kerja. Yang kedua, permasalahan B2, hubungan persepsi gaya kepemimpinan militer dengan kinerja perawat di rumah sakit. Yang ketiga, permasalahan B3, pengaruh budaya organisasi dan gaya kepemimpinan otoriter terhadap loyalitas melalui kepuasan kerja dan stres kerja karyawan. Yang keempat, permasalahan B4, pengaruh kepemimpinan otoriter terhadap capaian kinerja bisnis. Baik, sekarang kita masuk ke dalam bagian solusi dan pembahasan permasalahan. Yang pertama, solusi dan pembahasan permasalahan B1, pengaruh gaya kepemimpinan otokratis terhadap kepuasan kerja. Untuk solusi pertama, prosedur yang sebaiknya dilakukan adalah perusahaan harus berupaya menekan gaya kepemimpinan otokratis yang saat ini dijalankan di sana, serta perusahaan harus berupaya menampung atau mendengarkan masukan karyawan, karena karyawan yang bekerja di sana merasa apabila mereka mengutarakan pendapatnya kepada pemimpin akan berdampak negatif pada kelangsungan hubungan kerjanya di masa depan. Untuk solusi kedua, prosedur yang sebaiknya dilakukan adalah karyawan lebih terbuka kepada stakeholder di perusahaan dalam menyampaikan pendapatnya. Komunikasi yang baik sangat diperlukan agar karyawan bisa meningkatkan kepuasan kerjanya. Yang kedua, solusi dan pembahasan permasalahan tentang hubungan persepsi gaya kepemimpinan militer dengan kinerja perawat. Berhubung gaya kepemimpinan otokratis di rumah sakit ini berjalan dengan baik, karena hasil penelitian menunjukkan hubungan yang positif signifikan antara persepsi gaya kepemimpinan militer dengan kinerja perawat di rumah sakit tersebut.
tidak ada solusi yang bisa saya berikan. Sebagai gantinya, saya menyarankan agar penerapan gaya kepemimpinan militer perlu diterapkan untuk meningkatkan kinerja karyawan, khususnya para perawat. Kemudian, berhubung hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi untuk peneliti selanjutnya dengan memodifikasi variabel-variabel yang belum diteliti pada penelitian ini. Diharapkan penelitian selanjutnya menggunakan metode penelitian yang berbeda seperti kualitatif atau mixed method dalam meneliti hubungan antara variabel independen dan dependen. Solusi dan pembahasan permasalahan B3 pada jurnal Pengaruh Budaya Organisasi dan Gaya Kepemimpinan Otoriter terhadap Loyalitas melalui Kepuasan Kerja dan Stres Kerja Karyawan. Solusi yang pertama, prosedur yang digunakan adalah perusahaan berkomunikasi dengan baik dan efektif, meningkatkan kinerja pegawai selain kepemimpinan faktor yang penting untuk diperhatikan, dan menjadi pertimbangan adalah budaya organisasi, komitmen, dan perilaku kerja. Solusi yang kedua, prosedur yang digunakan adalah budaya organisasi yang berupa sikap, nilai, norma perilaku, bahasa, keyakinan, ritual yang dibentuk, dikembangkan dan diwariskan kepada anggota organisasi sebagai kepribadian organisasi tersebut yang membedakan dengan organisasi lain serta menentukan bagaimana kelompok dalam merasakan, berpikir, dan beraksi terhadap lingkungan yang beragam serta berfungsi untuk mengatasi masalah adaptasi internal dan eksternal. 4. Solusi dan pembahasan permasalahan B4, yaitu pengaruh kepemimpinan otoriter terhadap capaian kinerja bisnis. Gaya otokratik dikenal sangat keras dalam mengarahkan para bawahan untuk menjalankan pekerjaan. Prinsip ini pada akhirnya membuat pemimpin otoriter meyakini bahwa setiap pemikiran yang dihasilkannya adalah yang paling tepat, sehingga menjadi sesuatu yang mutlak untuk diterapkan agar tujuan organisasi tercapai. Prosedur yang sebaiknya dilakukan adalah diperlukannya motivasi kerja karyawan, maka para karyawan cenderung menjadi termotivasi, memberikan kontribusi terbaik agar mencapai produktivitas kerja yang optimal. Kesimpulan, pemimpin memegang peranan penting dalam peningkatan kerja karyawan, terutama dalam menciptakan kenyamanan dalam lingkungan kerja untuk menciptakan kinerja yang efektif serta menghasilkan kepuasan kerja. Pemimpin harus fleksibel dalam pemahaman segala potensi yang dimiliki oleh individu dan berbagai permasalahan yang dihadapi individu tersebut. Setiap pemimpin pada dasarnya memiliki perilaku yang berbeda dalam pemimpin para pengikutnya. Perilaku para pemimpin itu yang disebut dengan gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan suatu cara pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya yang dinyatakan dalam bentuk pola tingkah laku atau kepribadian. Sekian dari kelompok kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.